Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والله ورسوله أعلم بمراده ومعناه. Ketika Nabiullah Imran alaihissalam idh qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka, ketika istrinya Nabiullah Imran alaihissalam berkata kepada Allah Ta'ala, bernazar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika istri Nabiullah Imran berkata, Rabbi wahai Tuhanku, inni sungguhnya aku nadartu laka, aku bernazar kepada engkau, ma fi batni, atas apa yang terkandung di dalam perutku, atas janin yang aku kandung ini, aku nazar wahai Tuhanku, kata istri daripada Nabiullah Imran AS. Muharraran fataqabbal minni, aku bernazar kepada engkau bahwa anak kandunganku atau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat nanti di Baitul Maqdis. Pokoknya nanti kalau lahir akan aku simpan anakku sebagai seorang hamba yang mengurus Baitul Muqaddas. Jadi istri Nabiullah Imran bernazar bahwa nanti kalau anak yang kukandung ini lahir, akan aku simpan anakku di Baitul Maqdis agar ia khidmat kepada engkau untuk menjaga dan mengurus Baitul Muqaddas. Seolah-olah bahasa kitanya nazar, pokoknya kalau anak ini lahir akan aku jadikan sebagai marbotnya, sebagai ta'mirnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maka terimalah nazar dariku ini ya Allah, innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan juga maha mengetahui apa yang aku nazarkan, juga engkau mengetahui apa yang terkandung dalam perutku ini dan bagaimana kelak nasibnya. Falamma wadu'atha qalat, tatkala istri dari Nabiullah Imran tersebut hamil, maka kemudian tatkala istri Nabiullah Imran melahirkan, kemudian ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ai Rabbi, inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak wanita, seorang anak perempuan. Ternyata ya Allah, bukan anak laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang telah dilahirkan oleh wanita tersebut, oleh istri dari Nabiullah Imran tersebut, tanpa harus ia mengucapkannya, tanpa harus ia mengadukannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu atas apa yang akan dilahirkannya dan kemudian dilahirkan olehnya. Walaysa dzakaru kal untha. Kemudian ia berkata lagi, dan sedangkan lelaki berbeda dengan perempuan, atau sebaliknya perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Mungkin kalau aku lahirkan laki-laki, ia kuat dan ia pantas untuk mengurus Baitul Maqdis. Tapi ini perempuan ya Allah. Mungkin umumnya perempuan ada kalanya haid, dan perempuan tidak setegar laki-laki. Bagaimana ini ya Allah? Ternyata yang kulahirkan adalah perempuan ya Rabb, bukan seorang laki-laki. Kata ibunya, wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamainya dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku pun memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah atas dia, anakku ini, putriku ini, dan juga dzurriyyahnya, kelak anak keturunannya, dari syaitonir rajim. Beliau tahu, sang ibu, bahwa tidak ada nabi kecuali laki-laki. Sedangkan ia berharap tadinya jika ia melahirkan seorang anak laki-laki, kelak anaknya yang akan meneruskan menjadi seorang nabi, meneruskan ayahnya sebagai seorang rasul. Akan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasinya, yang dilahirkan adalah seorang wanita. Namun kita sudah tahu dalam sejarah bahwa beliau bukan seorang wanita biasa, bukan sembarang wanita. Beliau adalah wanita yang tangguh, wanita yang salihah. Walaupun seorang wanita, bahkan ialah yang menjadi wasilah lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam, yang Allah ingin menunjukkan kepada seluruh makhluknya bahwa Allah mampu menciptakan seorang anak manusia dilahirkan dari seorang wanita tanpa seorang ayah sekalipun, tanpa adanya percampuran antara laki-laki dengan wanita. Yang bahkan di kemudian waktu menjadi seorang manusia yang banyak pengikutnya, menjadi rasulnya Allah, menjadi nabinya Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah pun menerima nazarnya. Maka ibunda Maryam atau Sayyidah Maryam kemudian disimpan di mihrab Masjid Baitul Maqdis. Ada sebuah ruangan di bagian bawah tempat pengimaman. Ada sebuah ruangan yang kemudian turun ke bagian bawah, seolah-olah ruangan bawah tanah. Di mana? Di Baitul Muqaddas. Biasa tempat uzlah, biasa tempat kholwat para nabi terdahulu. Maka kemudian disimpan di situ, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta agar diurus dan dipantau oleh saudaranya, yakni paman daripada Sayyidah Maryam itu sendiri. Siapa namanya? Nabiullah Zakaria alaihi salam. Maka ibunya dari Sayyidah Maryam kemudian memasrahkan kepada Nabi Zakaria agar memantau dan membimbing putrinya tersebut, yakni keponakan dari Nabiullah Zakaria alaihi salam. Disimpanlah Sayyidah Maryam di mihrab Masjid Aqsa. Kemudian lantas siapa yang membimbing beliau, membimbing anak tersebut? Ternyata wa ambataha nabatan hasana, Allah lah yang membimbingnya, Allah yang merawatnya, Allah yang menumbuhkannya hingga dewasa.
Tapi terus selama itu pula ia tidak keluar dari mihrab. Ia terus berada di tempat persembunyian, ia bertempat di tempat khalwat, ia berada di tempat uzlah. Jadi kalau ada kaum wanita juga yang melakukan uzlah, kalau ada kaum wanita yang berkhalwat menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka sudah ada sejak zaman dulunya. Justru tidak bisa dikatakan aneh, bukan aneh. Kalau ada orang yang mengatakan seorang wanita khalwat dikatakan aneh, yang mengatakan aneh itulah yang aneh. Karena apa? Kok ia seumur hidupnya hanya dipakai untuk ghaflah? Kok ia seumur hidupnya, wahai sekalian kaum wanita, wahai anda sekalian kaum wanita, kok seolah-olah suatu kewajaran jika kaum wanita selalu bergelimang harta. Kok seolah-olah dikatakan wajar jika kaum wanita senang dengan dunia. Kok seolah-olah wajar jika kaum wanita terus menerus berpaling dari Allah Ta'ala, berkumpul di tempat-tempat keramaian duniawi, berkumpul dengan orang-orang yang mencintai dunia, berkumpul dengan orang-orang yang hubbud dunia, seolah-olah kaum wanita saat ini menganggap itu wajar. Kaum wanita saat ini seolah-olah menganggap wajar jika kaum wanita tidak memperbanyak ibadah. Seolah-olah kaum wanita di zaman kini mereka menganggap wajar jika kaum wanita jauh dari masjid. Seolah-olah kaum wanita saat ini banyak yang mengatakan bahwa kaum wanita itu tempatnya di mall, bukan di masjid. Kaum wanita itu tugasnya belanja, menghabiskan harta pemberian suami, bukan menyedekahkannya. Seolah-olah banyak wanita sekarang yang berkata, kaum wanita itu wajar untuk terus mempercantik dari bagian luarnya tanpa harus mempercantik bagian dalamnya. Seolah-olah banyak kaum wanita zaman kini yang mengatakan wajar kalau kaum wanita tidak banyak yang berzikir, wajar kalau kaum wanita tidak banyak yang beribadah, wajar kalau kaum wanita tidak banyak yang peduli dengan akhirat. Kenapa banyak wanita yang mengatakan demikian? Bukankah setiap manusia punya tanggung jawab masing-masing? Dan bukankah setiap manusia akan menyiapkan bekalnya untuk akhirat masing-masing? Kenapa kita hanya peduli dengan bekal dunia saja? Kenapa kita tidak peduli dengan bekal akhirat? Terlebih lagi, jika Anda adalah wanita yang memiliki harapan, memiliki anak keturunan, siapa yang lebih intens mendidik anak-anakmu jika bukan engkau, wahai kaum ibu? Jika kaum wanita tidak mempersiapkan diri menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya kelak? Jika kaum wanita, kaum ibu tidak mengajarkan kepada anak-anaknya, memberi contoh, mengenalkan idola yang terbaik kepadanya, idola dunia akhirat, maka bagaimana mungkin anak-anaknya akan menjadi generasi-generasi muslim yang terbaik? Tidak usah kita merasa takut ketika kita menitipkan diri kepada Allah. Tidak usah kita merasa takut ketika kita mewakafkan diri kepada Allah. Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Jangan kita berpikir kalau kita mendekat kepada Allah maka kita akan kehilangan rezeki. Jangan kita berpikir bahwa jika kita menjauh dari dunia, kita mendekat kepada Allah, maka kita tidak akan bisa makan. Allah mengatakan, wa kaffalaha Zakaria,
wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap saat Nabiullah Zakaria datang mengunjungi keponakannya, memantau melihat Maryam sebagai keponakannya karena kasih sayang kepada anak yatim tersebut, titipan dari saudaranya. Maka kemudian Nabiullah Zakaria melihat ada makanan-makanan yang masih segar tersedia di samping Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Allah merizkikan kepadanya, Allah menyiapkan rezeki untuk Maryam walaupun ia tidak bekerja, walaupun ia tidak pergi keluar dari mihrab. Dan Nabiullah Zakaria ternyata tidak memberikan makanan itu, justru ia terperangah dengan makanan perbekalan yang sudah siap sedia di dalam mihrab tanpa diketahui siapa yang memberikannya. Qala, Nabiullah Zakaria sang paman berkata, ya Maryam, wahai keponakanku Maryam, anna laki hada, dari mana perbekalan ini, dari siapa, dari mana? Qalat, maka Sayyidah Maryam berkata, huwa min indillah, ini dari Allah wahai paman, ini dari Allah. Kenapa jika seorang wanita mampu dengan keimanan yang sedemikian hebatnya, kenapa kita kaum laki-laki begitu lemah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kalian wahai kaum laki-laki adalah makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan juga diri keluargamu. Bagaimana mungkin kalian mampu menyelamatkan keluargamu kalau kamu sendiri wahai laki-laki tak mampu menyelamatkan diri sendiri, tak mampu mempersiapkan apa itu bekal keselamatan dunia dan akhirat? Bagaimana kamu mampu memberitahu kepada istrimu, kepada keluargamu, anak-anakmu bahwa ini baik, ini tidak, kalau kalian tidak mengaji, kalau kalian tidak mencari ilmunya? Bagaimana kalian mampu mengetahui ilmu yang benar jika kalian tak mampu mendapati para pembimbing-pembimbing ruhani kalian yang sebenar-benarnya? Jika kalian tidak mengenal mursyid kalian, jika kalian tidak mengenal murabbi kalian, guru kalian, kalian tidak dapatkan seorang mentor yang terbaik. Mana mentor yang terbaik? Yang mukhlas. Kita hidup sementara. Kita hidup bagaikan hanya minum sesaat, hanya numpang istirahat pada sebuah pemondokan. Kita hidup sementara. Ingat mati. Jangan kita terlena dengan dunia. Oleh karenanya, saya wasiat kepada kalian semua, kepada keluargaku, kepada anak-anakku, saudara-saudariku, murid-muridku sekalian, anak-anakku sekalian, bertakwalah kepada Allah, istiqomah di jalannya Rasulullah, istiqomah di jalan thariqahnya mursyid-mursyid kita, thariqah para aulia Allah, thariqah para ulama ussalihin. Tetaplah kita istiqomah pada majelis ilmu, hindari perbuatan zalim, hindari merugikan orang lain. Tata akhlak kita, tata adab kita